Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Ibu Nike Widya Kusumawati SSMA selaku dosen mata kuliah umum Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Salma Ziyatunaja dengan NIM 2305020034, perwakilan dari kelompok saya yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan materi mengenai presentasi ilmiah. Pada presentasi kali ini, ada 8 materi yang akan disampaikan mengenai presentasi ilmiah. Pada materi yang pertama, yaitu latar belakang dari presentasi ilmiah itu sendiri. Presentasi ilmiah adalah kegiatan yang lazim dilakukan dalam dunia ilmiah. Kegiatan ini berfungsi untuk menyebarkan informasi ilmiah, karena mahasiswa merupakan intelektual yang berkewajiban menyebarkan ilmu yang dimilikinya. Kemahiran untuk melakukan presentasi ilmiah merupakan suatu kebutuhan bagi mahasiswa. Seringkali dalam presentasi mengalami kegagalan karena kurang percaya diri dan kemacetan kata-kata dalam berbicara. Mungkin materi yang akan dibawakan adalah materi yang pembahasannya sangat menarik, tapi karena pembawaannya yang kurang menenangkan atau kurang berbicara dalam mempresentasikan presentasi ilmiah, menjadikan presentasi itu sendiri menjadi kurang menarik dan membosankan. Perkenalkan, saya Devina Dwi Pangestu, nomor urut 157, NIM 2305070555, akan membahas tentang pengertian presentasi ilmiah. Nah, di pengertian presentasi ilmiah ini ada pengertian menurut Sri Hapsari Wijayanti. Presentasi ilmiah adalah suatu kegiatan berbicara di depan banyak orang atau kalangan terbatas dalam rangka menyampaikan temuan, pemikiran, atau memberikan informasi yang bermanfaat dalam dunia akademik. Dan menurut Morrissey and Seacrest mendeskripsikan bahwa presentasi melibatkan penyiapan dan penyampaian suatu pokok bahasan kritis dalam bentuk yang logis dan ringkas, sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif. Sedangkan Robert M. French mengatakan bahwa you are a scientist or you would not be giving the talk. Sedangkan yang terakhir, pengertian presentasi ilmiah secara umum adalah kegiatan keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nadif Adiastara Madana dengan nomor urut 112 dengan NIM 23050200046. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan presentasi. Secara umum ada 2 tujuan dari presentasi. Yang pertama untuk memberikan informasi atau to inform. Seperti yang sedang saya lakukan saat ini, saya memberikan informasi tentang tujuan presentasi. Yang kedua, ada mempengaruhi atau to persuade. Itu biasanya dipakai untuk orang-orang yang berjualan atau mempromosikan jasa ataupun barang mereka. 6 tujuan presentasi menurut Richard Dawes dalam bukunya yang berjudul The Lost Art of the Great Speech. Yang pertama untuk menghibur, kedua untuk memotivasi, ketiga untuk memberikan inspirasi, yang keempat memberi informasi, yang kelima membujuk atau meyakinkan, yang keenam membela. Sekian tujuan presentasi dari saya. Terima kasih. Hai, nama saya Amjad Bertus Menongkalit dengan NIM 230500272. Kali ini saya akan membahas tentang tata cara presentasi yang baik. Presentasi ilmiah membutuhkan tata cara yang terstruktur dan efisien untuk memastikan peserta memahami dan menghargai informasi yang disampaikan. Berikut adalah beberapa tata cara presentasi ilmiah yang bisa kita terapkan. Pertama, penyaji harus memberikan informasi kepada peserta secara memadai. Maksudnya, presentasi ilmiah harus disusun dengan baik dan mengikuti struktur yang jelas, termasuk pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang kedua, informasi yang memadai akan dipahami dengan baik jika peserta memperoleh materi yang secara tertulis.
Peserta sebaiknya diberi salinan materi presentasi sebelum atau sesudah presentasi. Ini membantu mereka mengikuti presentasi dengan baik dan merujuk kembali kepada materi yang disampaikan. Yang ketiga, penyaji memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Maksudnya penyaji harus merencanakan presentasi dengan cermat, memperkirakan waktu yang dapat diperlukan untuk setiap bagian presentasi. Yang keempat, pemateri membentangkan materi dalam waktu yang terbatas. Penyaji harus mengatur waktu dengan baik, memastikan bahwa presentasi selesai dalam batas waktu yang ditetapkan. Yang kelima, penyaji menaati etika yang berlaku. Maksudnya penyaji harus menghormati hak cipta dan merujuk sumber informasi dengan benar. Lalu, jika penyampaian penelitian manusia atau hewan, penyaji harus memastikan bahwa penelitian tersebut telah mendapat persetujuan etika yang diperlukan. Dari semua tata cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hal yang harus diperhatikan adalah penekanan pada metode ilmiah dan data empiris, dan data interpretasi yang akurat. Bagaimanapun, ini adalah presentasi ilmiah yang mengandung unsur data yang real dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Purbasari dengan NIM 2308010854. Saya akan memaparkan mengenai bab 4, yaitu keberhasilan presentasi ilmiah. Yang pertama, penyaji perlu memberi informasi kepada peserta secara memadai. Apabila bahan ditayangkan, harus dipastikan bahwa semua peserta dapat melihat layar dan dapat membaca tulisan yang disajikan. Yang kedua, yaitu penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Yang ketiga, penyaji menaati etika yang berlaku di forum ilmiah. Halo, perkenalkan, nama saya Inkadila Rohmatun Nazila dengan nomor absen 191 dengan NIM 2308010261. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kiat-kiat presentasi. Kiat-kiat presentasi yang pertama yaitu buatlah draft alur topik yang akan disampaikan sebelum dibuat dalam bentuk slide presentasi. Yang kedua yaitu dalam satu slide presentasi hanya terdiri dari satu topik yang dibahas. Yang ketiga, pada slide presentasi tidak mengandung paragraf. Yang keempat, materi yang dipaparkan adalah poin-poinnya saja. Yang kelima, optimalkan desain presentasi yang digunakan. Yang keenam, gunakan gambar ilustrasi yang tepat dan berkaitan dengan topik yang dipresentasikan. Yang ketujuh yaitu pemaparan presentasi tidak terpaku pada slide presentasi. Yang kedelapan, presentasi yang ditampilkan harapannya dapat menggugah perhatian audiens. Yang kesembilan yaitu bangun dialog dengan audiens. Yang terakhir yaitu bangun kepercayaan diri dan improvisasi diri saat menyampaikan presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniananda Pratama dengan NIM 2308010172. Di sini saya akan menerangkan tentang kriteria presentasi yang baik. Untuk poin yang pertama yaitu akurat. Informasi yang disampaikan harus tepat, benar secara keilmuan dan tepat kepada siapa saja. Yang kedua ada objektif, yaitu menjelaskan argumentasi atau pendapat dari berbagai pihak. Yang ketiga lengkap, informasi yang disampaikan tidak separuh atau terpotong-potong. Yang keempat yaitu selektif, jika tidak diperlukan atau tidak semua informasi harus disampaikan pada saat itu. Yang selanjutnya interpretatif, yaitu informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan data. Dan yang terakhir yaitu jelas, yaitu penyajiannya mudah dipahami, langsung pada pokok pembicaraan dan bahasanya mudah dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dwi Utami dengan NIM 2308010676 dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik-teknik dalam presentasi ilmiah. Teknik-teknik yang digunakan dalam presentasi ilmiah adalah yang pertama teknik membaca, yang kedua teknik menghafal, dan yang ketiga adalah teknik kerangka. Teknik kerangka ini digunakan untuk menyusun struktur presentasi agar lebih terstruktur dan agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Melida dengan NIM 2304060028.
saya akan menyampaikan salah satu materi dalam presentasi ilmiah yaitu sistem slide. Sistem slide dalam presentasi ilmiah mencakup pertama, penggunaan slide atau video yang baik. Kedua, penggunakan slide semenarik mungkin dengan menambahkan gambar, grafik, tabel, atau apapun untuk menunjang dan mempermudah dalam penyampaian. Yang ketiga, dalam slide jangan memuat terlalu banyak tulisan karena akan membuat audiens bosan. Dan yang keempat, jangan juga dalam slide berisi gambar semua, sehingga harus seimbang antara gambar dan tulisannya. Berdasarkan apa yang telah teman-teman saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwasannya presentasi ilmiah adalah suatu kegiatan yang berbicara di depan banyak orang atau publik atau kalangan terbatas juga dalam rangka mau menyampaikan temuan, pemikiran, atau memberikan informasi yang bermanfaat dalam dunia akademik. Melakukan presentasi ilmiah merupakan kebutuhan mutlak bagi kaum intelektual untuk menyampaikan dan menyebarluaskan pengetahuan yang dimilikinya.